Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk kalian rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1, wilayah studi Kecamatan Sirimau, untuk memaparkan persiapan survei kami, aturan serta hasil pembuatan metaplan pada kelompok kami. Berikutnya terdapat struktur organisasi kelompok 1 yang diketuai oleh Bayi Sangaji, Jessica Kapresi sebagai sekretaris, Dijila Estapari sebagai bendahara, dan di dalamnya terdapat beberapa anggota yang terdiri dari Siti Erselan, Sabrina Mahu, Fajrul F. Kapelale, Rizky Adacing, Rewandi Besan, Nurnya S. Putri, serta Sapitri Hatwanaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator pertama dari kelompok kami, Bayi Sangaji, dipersilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih Pak teman-teman dan kakak sekalian yang telah memberikan saya kesempatan di sini untuk memaparkan materi saya terkait dengan yang pertama, yaitu data, di mana data itu dia merupakan sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data di sini didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Nah, untuk data di sini yang dikumpulkan yaitu terdapat 8 poin. Yang pertama, sejarah Kecamatan Sirimau, kedua, profil Kecamatan Sirimau, ketiga, data fisik dasar, keempat, data fisik ruang, kelima, sarana dan prasarana, keenam, kependudukan, ketujuh, ekonomi, dan yang kedelapan yaitu potensi dan masalah. Nah, selanjutnya yaitu jenis data. Nah, untuk jenis data ini terdapat 2 poin, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, untuk data primer sendiri di sini, di mana data primer ini dia merupakan data yang didapat dan dikumpulkan secara langsung. Sedangkan yang kedua yaitu data sekunder ini, dia merupakan sumber data yang diperoleh itu dia secara tidak langsung atau melalui media perantara. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini dia terdapat 3 poin, yaitu komunikasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga telah dokumen. Di mana yang pertama komunikasi ini dia menggunakan teknik komunikasi secara langsung, yaitu wawancara atau interview. Yang kedua yaitu observasi. Observasi di sini dia merupakan aktivitas peneliti dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Dan yang ketiga yaitu telaah dokumen. Nah, untuk telaah dokumen di sini, pengumpulan data jenis ini dia merupakan teknik pengumpulan data bersifat sekunder dengan cara mencari kajian literatur dan mencari informasi dari dokumen tentang sosial, ekonomi, dan lingkungan wilayah studi seperti data geografi dan data demografi penduduk. Dalam metaplan juga terdapat metode-metode sumber data serta output loh. Metode-metode yang kami gunakan di sini terdapat 5 metode. Yang pertama terdiri dari metode deskriptif, metode normatif, metode keuangan, metode eksploratif, dan terakhir terdapat metode asumtif. Selanjutnya terdapat sumber data atau dari mana data itu diperoleh. Tentunya pertama survei, kedua kantor camat Sirimau, ketiga kantor desa Sirimau, serta BPS. Terakhir ada output atau hasil dari proses ini. Tentunya memberikan informasi terkait wilayah studi, meliputi sejarah pembangunan Kecamatan Sirimau, kondisi fisik dasar dan fisik ruang, serta kondisi sosial masyarakat seperti kependudukan dan perekonomian. Di luar itu juga memberikan atau melatih kemampuan menganalisis terkait potensi dan masalah, serta memberikan solusi pengembangan potensi dan penyelesaian masalah dalam suatu kawasan. A. Aspek demografi dan kependudukan. Kode 1, data yang dibutuhkan jumlah penduduk. Kode 1, subdata jumlah penduduk total, unit Kecamatan Sirimau. 2, jumlah penduduk LK, unit Kecamatan Sirimau. 3, jumlah penduduk PR, unit Kecamatan Sirimau. 2, penduduk menurut kelompok umur. 1, anak-anak 1-12 tahun, unit Kecamatan Sirimau. 2, remaja sampai 12-15 tahun, unit Kecamatan Sirimau. 3, dewasa 26-45 tahun, unit Kecamatan Sirimau. 4, lansia 46-90 tahun, unit Kecamatan Sirimau. B. Geografis dan administratif. 1, letak geografis, unit Kecamatan Sirimau. 2, batas administratif. 2, unit Kecamatan Sirimau. 3, jumlah RT dan RW, unit Kecamatan Sirimau. 4, luas wilayah, unit Kecamatan Sirimau. C. Fisik alam. Kode 1, topografi, unit Kecamatan Sirimau. 2, data yang dibutuhkan, klimatologi. Kode 1, subdata jumlah hari hujan, unit Kecamatan Sirimau. D. Sosial dan ekonomi. Sosial dan ekonomi ini membutuhkan data yaitu yang terdapat agama, mata pencarian penduduk, PDRB, dan APBD. Subdatanya yaitu pada agama Islam. Kalau pada pencarian penduduk yaitu ada nelayan, pertanian, industri, bangunan, perdagangan, jasa, dan lain-lain. Subdata pada PDRB nggak ada, nah APBD juga nggak ada. F. Sarana dan prasarana. Data yang dibutuhkan yaitu sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi, sarana perkantoran, dan sarana berusaha. Subdata pada sarana ibadah ini ada 2, yaitu masjid dan musola. Pada sarana pendidikan yaitu hanya sekolah. Kalau pada sarana kesehatan yaitu ada 2, yaitu rumah sakit dan puskesmas, dan lain-lain. Kalau pada sarana transportasi ini terdapat pelabuhan, terminal,
jembatan, dan jalan. Kalau sarana perkantoran ini hanya gedung kantor dan sarana tempat usaha. Peta dasar Kecamatan Sirimau. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan buatan manusia yang berada di permukaan bumi yang digambarkan dalam satu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu. Untuk peta dasar Kecamatan Sirimau sendiri dibuat dengan menggunakan skala 1:35.000 yang bersumber dari Tanah Air Indonesia dan Google Earth. Peta dasar ini nantinya akan menjadi acuan untuk pembuatan peta-peta selanjutnya. Iya, Mike. Jadi, di sini saya menjelaskan tentang peta administrasi Kecamatan Sirimau. Sebelum itu, peta administrasi merupakan data teknis yang diperlukan dalam suatu wilayah. Tujuannya untuk mengetahui letak dan batas suatu wilayah. Dapat dilihat pada peta Kecamatan Sirimau. Secara geografis, pada bagian utara Kecamatan Sirimau itu berbatasan dengan Kecamatan Lei Timur. Pada bagian timur, Kecamatan Sirimau berbatasan dengan Kecamatan Teluk Ambon Baguala, dan pada bagian barat itu berbatasan dengan Kecamatan Nusa Niue. Secara administratif, Kecamatan Sirimau terdiri dari 14 desa atau kelurahan. Desa Soya merupakan desa dengan luas yang paling besar di Kecamatan Sirimau, sedangkan Desa Galala itu memiliki luas yang paling kecil. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Sejarah Kecamatan Sirimau. Daerah Kecamatan Sirimau saat ini dahulunya adalah tanah ketuhanan milik negeri Soya. Pada zaman dahulu kala, tinggal beberapa keluarga di atas gunung. Keluarga-keluarga tersebut sangat ramah, terutama dalam menjamu tamu yang datang. Suatu ketika, keluarga tersebut dikunjungi oleh tamu. Tetamu asing ini dari Belanda. Tamu tersebut dijamu dengan ramah dan kekeluargaan. Tetamu asing dari Belanda ini bertanya dalam bahasa Belanda, apa nama daerah ini? Kemudian penduduk Soya yang tidak tahu apa yang diucapkan orang Belanda tersebut menyahut Sirimau atau menawarkan Siri. Dari percakapan dan tanya jawab mengenai Sirimau, maka kata Sirimau digunakan sebagai nama gunung di desa Soya dan juga nama salah satu kecamatan di kota Ambon. Selanjutnya, garis waktu Kecamatan Sirimau. Garis waktu dapat dikatakan sebagai daftar kejadian penting dalam kurun waktu tertentu. Sejarah pembangunan Kecamatan Sirimau dimulai dari Benteng Victoria yang adalah benteng peninggalan Portugis di Kelurahan Uritetu yang dibangun pada tahun 1575. Kemudian pada tahun 1962 didirikan Tugu Trikora yang merupakan salah satu ikon kota Ambon yang terletak di jantung kota. Pada tahun 1969 didirikan pula monumen patung Marta Christina Tiahau di daerah Karangpanjang sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan Marta Christina Tiahau. Dilanjutkan dengan didirikannya monumen patung Patimura pada tahun 1971 di Taman Kota Lapangan Merdeka. Seiring berjalannya waktu dibangunlah Pasar Merdeka sebagai pusat perdagangan kota Ambon pada tahun 1985. Gong Perdamaian. Gong Perdamaian ini merupakan gong perdamaian yang ke-35 di dunia dan merupakan simbol perdamaian yang ada di Ambon. Pasar Merdeka. Pasar ini sudah ada sejak dulu dan menjadi pasar yang cukup tua yang ada di Maluku. Rumah Sakit Siloam. Rumah Sakit Siloam ini merupakan rumah sakit yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Sirimau. Rumah sakit ini juga menyediakan ruang atau perawatan khusus bagi penderita COVID-19. Hotel Santika. Hotel Santika ini merupakan hotel yang baru berdiri pada tahun 2018 kemarin yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau. Yang terakhir, revitalisasi Pasar Merdeka, yang dimana revitalisasi Pasar Merdeka ini dilakukan guna untuk mengembalikan fungsi pasar sebagai prasarana perdagangan dan perekonomian rakyat sehingga pasar menjadi aman, nyaman, dan lebih tertata. Ya, Pak dan teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan, karena kami orangnya ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.